Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Ya, ini baru keluar suaranya. Selamat pagi saudara sekalian dan selamat Paskah. Untuk selamat Paskah, kalau saudara ingin mengucapkan di dalam bahasa Inggris jangan Happy Easter ya. Karena Happy Easter itu adalah hubungannya dengan segala hal yang berhubungan dengan ketimuran, dalam arti kata semua dewa-dewa timur, matahari yang terbit dari timur dan sebagainya. Mungkin saudara bisa menyampaikannya dengan Happy Passover, tapi itu pun gak terlalu cocok. Karena Happy Passover itu adalah Paskahnya Yahudi. Memang pada saat Tuhan Yesus bangkit, pada hari itu adalah hari Paskahnya orang Yahudi. Jadi ya lumayan kalau Happy Passover ya, jangan Happy Easter. Tapi lebih baik selamat hari Paskah atau selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Faktanya adalah Tuhan Yesus memang bangkit. Meskipun banyak pihak, banyak orang yang sampai pada hari ini meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi faktanya Tuhan Yesus memang bangkit. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Secara langsung mereka melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini merupakan bukti-bukti nyata. Itu adalah fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Hari yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan, yaitu Jumat Agung. Hari kedua, hari Sabtunya, dan hari ketiga, yaitu hari Minggu, yaitu hari Paskah. Hari saat Tuhan Yesus bangkit. Mengapa kita ibadah pada hari Minggu, tidak pada hari Jumat? Karena hari Minggu ini adalah merayakan Paskah. Paskah selalu jatuhnya pada hari Minggu. Supaya saudara tahu hari Minggu tuh kenapa kok ke gereja hari Minggu? Oh karena libur, oh bukan. Justru karena ke gereja maka diliburkan secara nasional. Itu yang luar biasa. Jadi kita perlu tahu bahwa Paskah ini adalah fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya dengan telur yang dihias. Tradisi-tradisi gereja lama yang salah, tidak alkitabiah harus kita tinggalkan. Kita adalah jemaat gereja Tuhan akhir zaman. Kita harus berpikir benar dan melakukan segala sesuatu dengan benar dan terus-menerus memperbaiki, meningkatkan kebenaran itu sendiri yang kita jalani dalam hidup kita. Paskah tidak ada hubungannya dengan kelinci. Saudara-saudara yang sio kelinci jangan bangga. Karena Paskah nggak ada hubungannya dengan kelinci. Paskah juga nggak ada hubungannya dengan permen coklat. Kalau saudara memberikan permen coklat kepada teman saudara, kekasih saudara sih boleh-boleh saja. Tapi tidak harus dihubungkan dengan Paskah. Itulah fakta-fakta Paskah. Tapi ada fakta-fakta Paskah yang lain. Ada fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus yang lain, yang sangat perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Mari, saya ajak kita membuka 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Sangat baik kalau saudara ke gereja membawa Alkitab, bukan Al-HP. Supaya saudara bisa membuka Alkitab dengan lancar dan tidak ditertawai oleh mereka-mereka yang bukan Kristen membuka Alkitab saja nggak bisa, apalagi membaca, katanya gitu. Padahal sukanya membaca Al-HP ya. Bagus sekali saudara membawa Alkitab, berat-berat sedikit nggak apa-apa. Tapi Alkitab ya, kitab suci saya yang saya bawa malah tebal sekali ini. Tapi itu baik yang membiasakan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah fakta-fakta dari kebangkitan Kristus. Selain fakta yang penting adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus keluar dari kubur tadi dengan kondisi hidup. Tapi fakta yang lain seperti dikatakan di sini pada 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
Karena belas kasihannya, kemurahannya, rahmatnya itu berarti belas kasihan, kemurahannya yang sangat besar. Telah melahirkan kita kembali. Jadi saudara dan saya sudah mengalami kelahiran kembali. Mekanismenya apa? Mekanismenya adalah dikatakan di sini oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian itu menjadi kelahiran kembali bagi saudara dan saya. Kelahiran kembali ini benar-benar merupakan new normal, real new normal. New normal yang sesungguhnya. Karena kita dilahirkan kembali. Sesuatu ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah mekanisme dari proses kelahiran kembali. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka kita tidak pernah bisa mengalami kelahiran kembali. Teruskan di sana dikatakan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita tidak dilahirkan kembali kepada hidup lama kita yang tidak ada harapan. Selalu tidak ada harapan di dalam kehidupan lama kita. Tapi saat ini semuanya terjadi karena rahmat dan kemurahan Allah yang luar biasa. Tujuannya adalah, dijelaskan tadi pada ayat 3, agar kita masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Itu sebabnya orang yang sudah lahir kembali tidak akan mengalami putus asa. Kalau mengalami masalah, masih mengalami karena kita masih hidup di dunia. Dunia ini tempatnya masalah. Karena dosa sudah menguasai dunia, dosa sudah merusakkan dunia. Jadi ada masalah keuangan, bukan cuma saudara yang punya masalah keuangan. Ada masalah kesehatan, bukan cuma saudara yang punya masalah kesehatan. Ada masalah rumah tangga, bukan cuma saudara yang punya masalah rumah tangga. Ada masalah tentang jaminan hidup di masa depan, bukan cuma saudara yang memiliki masalah seperti itu. Semua orang menghadapi masalah, tapi bedanya adalah orang yang dilahirkan kembali selalu punya harapan dan selalu bisa melihat harapan itu. Tidak terjebak di dalam putus asa. Separah apapun masalah saudara, saudara punya harapan. Saya selalu punya prinsip seperti ini. Makin besar masalah yang sedang kita hadapi, makin besar pengharapan kita. Sebab pengharapan itu tidak mungkin tidak seimbang dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau saudara membeli barang dengan harga yang murah, jangan harap saudara memiliki barang yang terbaik. Tapi kalau saudara berani membayar harga yang mahal, maka saudara sedang mengharapkan, sedang akan menerima barang yang baik. Sehingga ketika kita membayar harganya, pada saat kita berhadapan dengan masalah yang besar, pasti pengharapan itu lebih besar lagi. Hanya saja seringkali kuasa kegelapan mengajak kita untuk melihat kepada masalah, bukan kepada pengharapan. Orang yang melihat kepada masalah akan pesimis, akan semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu. Tapi kalau kita melihat pengharapan yang besar dari Tuhan, maka kita akan semakin berani maju. Sebab apa? Tahu bahwa pengharapan itu nyata. Bagaimana kok pengharapan itu nyata? Namanya juga pengharapan, kan belum nyata. Oh sudah nyata. Pengharapan itu sudah nyata. Apapun yang saudara hadapi dalam persoalan saudara dan saudara menghadapi saat ini meraih pengharapan, saya katakan pada saudara bahwa pengharapan saudara sudah nyata. Kok bisa? Padahal kan belum terjadi ini. Pengharapan namanya diharapkan, sesuatu yang belum terjadi. Oh pengharapan kita sudah nyata karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bukan akan bangkit. Kita beruntung sekali jemaat akhir zaman ini. Kita lahir di saat Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa pengharapan itu ada. Karena Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah kenyataan, fakta yang nyata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sana,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa kita diberi hidup yang penuh pengharapan? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi mengapa kita diberi satu kelahiran kembali, masuk dalam hidup yang penuh pengharapan? Karena kita akan menerima suatu bagian yang tersimpan di surga, yang tidak pernah ada di dunia ini. Biarpun orang yang paling kaya di dunia ini pun tidak akan memilikinya. Yaitu apa? Yang tidak dapat binasa. Artinya hidup. Yang hidup. Yang kedua dikatakan tidak dapat cemar. Artinya tidak bisa kotor. Suci. Kalau saya pakai baju putih ini biasanya ya lebih cepat kotornya dibandingkan dengan tadi pemimpin pujian dan yang lain pakai baju hitam. Itu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan nggak kelihatan kotor itu. Tapi nggak tahu tadi ya, mungkin enggak ya, masih baru dicuci itu. Karena untuk pelayanan, saya curiga apalagi kalau pergi ke luar negeri, pakai celana jeans yang belel gitu, dari sejak selesai dicuci saja sudah belel gitu. Nah itu perginya sebulan, 2 bulan, ya itu terus makainya melekat. Gitu. Tidur pun pakai itu, nggak pakai dilepas lagi sudah. Tapi nanti kita di surga menerima bagian yang tidak dapat cemar, yang suci. Suci itu artinya bersih. Saudara jangan bingung antara suci dan kudus ya. Banyak orang masih bingung nih suci dan kudus. Suci itu artinya bersih. Tidak ada cemar sedikit juga. Kalau kudus itu artinya khusus. Khusus untuk Allah. Kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan. Artinya dikhususkan bagi Allah. Bukan bagi dunia ini dan bukan bagi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah dikatakan tidak dapat layu. Berarti apa? Selalu segar. Tidak pernah layu. Sedangkan hidup di dunia kita berhadapan dengan binasa. Segala sesuatu ada expired. Saudara sebelum makan sesuatu makanan yang akan saudara makan dan saudara sudah belinya sudah lama, tolong dilihat dulu tanggal expirednya. Jangan-jangan sudah expired itu. Yang saudara makan itu adalah jamur-jamur dan sesuatu yang tidak baik, bukan jamur makanan. Expired karena binasa. Saudara boleh sayang pada kucing saudara yang mahal ataupun pada anjing saudara yang sangat lucu dan baik. Suatu ketika dia akan mati. Orang yang pelihara binatang sayangan harus siap kalau dia mati. Harus siap. Jangan terus kalau mati terus jadi wah histeris gitu ya. Tetangga mikir oh ini pasti suaminya yang mati. Bukan, suaminya masih hidup. Ternyata binatang peliharaannya mati. Waduh. Apalagi kalau saudara baru beli ikan yang mahal harganya jutaan. Saudara pelihara dengan pemeliharaan yang sangat istimewa. Tapi besok paginya saudara lihat ikan itu sudah ngambang, mati. Waduh, mau diapain ini? Makanya sebelum mati ikan mahal itu lebih baik digoreng. Jadi itu lebih enak buat kita. Jadi kitanya nggak nyesel gitu loh. Makan ikan goreng termahal di dunia. Yang kedua adalah kalau di dunia ini kita selalu dapati segala sesuatu cemar, tidak suci. Bahkan kadang-kadang pikiran kita juga cemar. Cemar oleh hal-hal yang kita tahu itu tidak pantas untuk masuk dalam pikiran kita. Tapi kok masuk ya? Dan kita pikiri terus. Mungkin kita tidak bergerak, tidak melakukan tindakan apapun. Tapi pikiran kita makin hari makin kotor ini. Atau perasaan yang cemar. Karena apa? Karena ada hal-hal yang dimasukkan oleh kuasa kegelapan. Saya ingin jelaskan sekali lagi tentang kuasa kegelapan ini. Kuasa kegelapan adalah energi yang datangnya dari setan iblis. Saudara tidak tiap hari bertemu dengan iblis. Kecuali ya mungkin suami saudara. Enggak ya, masa suami itu iblis enggak ya. Saudara tidak tiap hari bertemu dengan setan. Meskipun dikatakan oh di rumah saya ada setan, ada noni-noni Belanda dan sebagainya putih. Ya itu mungkin tetangga saudara.
Saudara tidak tiap hari ketemu iblis dan setan, tapi setiap detik saudara akan bertemu dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan sekarang ngajak saudara. Buat apa dengerin Pak Andri? Lebih baik saudara tidur saja. Apalagi yang di rumah, tadinya duduk waktu puji-pujian suruh berdiri, waktu tepuk tangan, sekarang capek puji-pujian tadi. Jadi sekarang lada setengah tidur nih. Yang di rumah yang live streaming jangan berani enggak ya, karena dari sini ada kamera melihat saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, segala sesuatu di dunia ini bisa cemar. Kita sudah jaga hidup kita dengan baik, ternyata ada saja kecemaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak suci, sulit sekali menjaga kebersihan, hal yang bersih. Dan yang berikutnya adalah di dunia ini selalu semuanya serba layu. Jadi kalau saudara yang sudah usianya harus masuk ke dalam pertimbangan vaksin, ya. Kalau anak-anak muda nggak dipertimbangkan lagi, kalau yang sudah harus dipertimbangkan vaksin, terus ada orang bilang, "Ibu, kecantikan ibu masih kelihatan loh sampai sekarang." Wah, seneng kan saudara? Itu jangan senang, berarti saudara sudah layu. Cuma layunya bunga mawar ya beda dengan layunya rumput. Sudah layu, kita tuh layu, makin hari makin layu. Saudara jangan kira nggak akan layu. Saudara sekarang yang mentertawai kami yang sudah nanti saudara juga gitu. Malah saudara mungkin lebih reot loh, ada tambah layu dan reot. Tapi itu di dunia. Kalau di surga kita mendapat bagian yang tidak dapat layu. Itu sebabnya surga itu kekal. Jangan pernah lepaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara akan melepaskan surga kalau saudara melepaskan iman pada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ini makin lama, makin dekat dengan surga. Tapi sebelum kita sampai ke dalam surga, makin dekat dengan kubur. Kalau tidak sekarang kita serius ya beribadah pada Tuhan, serius berdoa, serius kita menjalankan firman Tuhan, maka jangan-jangan waktunya tinggal singkat dan tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan persiapan menjelang saudara meninggalkan dunia ini. Lahir sebagai bayi Kristen, bertumbuh sebagai pemuda-pemudi Kristen yang luar biasa. Tapi pada masa tuanya, kenapa kok jadi rusak hidupnya ya? Kok jadi jauh dari Tuhan? Saudara harus kembali pada Tuhan. Saya ajak saudara membuka Yohanes pasal 3. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ada satu percakapan penting antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Farisi itu mazhab ya, kalau di waktu itu mazhab, jadi aliran. Dan di mereka itu orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang serius taat kepada Taurat. Dan guru Nikodemus ini. Ada percakapan penting di sana karena Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 3, satu rahasia yang luar biasa. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi dilahirkan kembali adalah syarat mutlak untuk melihat kerajaan surga. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, untuk melihat kerajaan Allah. Melihat di sini bukan cuma melihat begitu saja, tapi mempunyai makna mengalami kerajaan surga. Dilahirkan kembali ini menjadi sangat penting. Tapi bagaimana kita bisa dilahirkan kembali kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Di satu sisi Tuhan Yesus bangkit, di sisi yang lain kita beriman kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita mengalami kelahiran kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ditanya oleh teman-teman saudara, apa sih Paskah? Hubungannya apa dengan pribadimu? Paskah itu kisah Tuhan Yesus, betul. Tapi apa hubungannya dengan pribadi kita? Pada 1 Petrus 1 ayat
3 dan 4 tadi menjelaskan bahwa itu hubungannya dengan kelahiran kembali saya. Walaupun saya mau, Nikodemus ini, sudah diberitahu seperti itulah, mau untuk lahir kembali. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, atau tidak menerima kebangkitan Yesus, atau tidak percaya pada kebangkitan Yesus, ya orang itu tidak akan mengalami dilahirkan kembali. Apa arti dilahirkan kembali? Tadi sudah dijelaskan bahwa dilahirkan kembali pada 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 itu dikatakan di sana agar kita masuk dalam hidup yang penuh pengharapan. Tapi sesungguhnya di sini dilahirkan kembali itu mempunyai satu arti, yaitu tidak sama dengan yang lalu. Saudara dan saya dilahirkan kembali ini tidak sama dengan hidup kita yang lalu. Apa artinya? Artinya kita menjadi ciptaan baru. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Ibarat kertas kosong yang sudah salah coret, sudah salah tulis, sudah salah gambar. Itu bukannya dihapus. Kalau dihapus itu ada bekas-bekasnya. Tapi ini enggak, kertas itu diganti yang baru. Hidup saudara diganti yang baru, ciptaan yang baru. Seperti dikatakan pada 2 Korintus. Mari kita buka. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini hanya bisa terjadi kalau dia ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat senang kalau menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus, karena dia akan menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya berada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Hakikat ciptaan baru ini, kalau saudara membaca di kitab suci, di sini juga ada enggak ya? Ada ciptaan baru titik 2, ada titik 2-nya. Jadi hakikatnya di sini adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita yang lama, yang hancur-hancuran, sudah penuh dengan segala hal yang jelas tidak akan pernah masuk surga. Jelas harus dihukum di dalam neraka. Itu sudah berlalu. Diganti dengan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Itu hakikat dari ciptaan yang baru. Kita mengalami kelahiran kembali untuk mengalami menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu dikatakan yang lalu itu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi, saudara masih ingat tokoh itu? Tokohnya namanya kuasa kegelapan. Yang tadi saya katakan, bukan setan, bukan iblis, tapi energi dan kuasanya iblis. Itu datang menghampiri saudara, mengajak saudara untuk mengingat kembali kepada mantan-mantan. Bukan mantan pacar ya, tapi mantan dosa. Kita punya mantan dosa itu banyak loh. Yang dulu-dulu kita lakukan, sekarang tidak kita lakukan. Tapi ditawarkan kembali. Dengan versi yang sudah lebih maju. Dengan lebih luar biasa. Dulu saudara mau berbuat dosa itu terhalang. Kenapa? Karena nggak punya uang. Sekarang saudara sudah bisnis, sudah sukses, sudah punya uang. Saudara perlu uang untuk membiayai dosa yang dulu masih penasaran kok belum saya lakukan. Hati-hati loh. Kuasa kegelapan menawarkan kepada kita segala sesuatu yang masuk dalam perasaan kita. Kalau saudara sekarang mudah dipengaruhi oleh drakor, drama Korea, itu saja saudara tidak kenal orang itu. Family juga bukan. Tapi saudara menangis untuk dia. Ketika dia dicurangi, ketika dia disolimi, saudara tidak terima. Kenapa semua ini kok jahat kepada Andin? Aduh benar-benar. Semuanya situasinya sudah hampir terbuka, tersingkap. Ternyata gagal maning. Jadi ini gimana nih? Gak kelar-kelar nih. Padahal preman pensiun sudah hampir tayang nih. Preman pensiun kelima. Jadi kalau saudara lihat di sini, seringkali kita tuh mudah loh dipengaruhi perasaan kita.
Kalau itu hubungan dengan kita langsung, mungkin kita sedih atau marah dan sebagainya, itu wajar. Tapi ini seringkali tidak wajar. Karena ini nggak ada hubungan dengan kita, tapi itu masih oke lah. Oke lah kalau saudara menonton film dan saudara merasa sedih melihat film tadi. Sedih kenapa ya saya kok nonton film jelek ini gitu ya. Itu juga bisa ya. Nonton film Superman, Batman dan sebagainya yang 4 jam itu. Dan nonton film itu 4 jam. 4 jam loh itu. Ini pantat bisa rata loh itu nonton itu. Terus terakhir dia bisa, kenapa sih saya nonton film ini? Gitu. Enggak ya, film itu bagus, lumayan lah. Meskipun saya belum nonton penuh. Saudara, kalau saya cerita soal film tuh jangan saudara kira saya nonton loh. Enggak. Saya cuma lihat referensinya, potongan-potongannya. Cuma kadang-kadang potongannya terlalu lama jadi satu episode gitu. Iya. Yang tidak wajar itu adalah kuasa kegelapan yang masuk dalam emosi kita, masuk dalam perasaan kita. Terus emosi kita yang tadinya seneng, bahagia, tiba-tiba jadi nggak enak ketika kita sudah keluar rumah mau menuju ke kantor ataupun ke kampus. Karena kita melihat suasana yang tidak enak. Kalau suasana tidak enak begini, bagaimana perasaan saya bisa enak? Loh, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus bisa menguasai. Jadi terang dunia dan garam dunia, bukan dikuasai. Terang dunia itu terang tidak bisa dikuasai oleh gelap. Terang yang kecil sedikit itu bisa menguasai gelap yang luar biasa. Begitu juga garam yang sedikit bisa memberikan rasa kepada sup satu kuali. Jadi harusnya kita yang memengaruhi mereka, bukan mereka yang memengaruhi kita. Memang situasi yang ada ini seringkali membuat kita kadang-kadang panik, kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang macam-macam hal. Tapi jangan dipengaruhi oleh itu. Saudara terima WA saja dari teman saudara, saudara panik. Padahal itu hoax. Luar biasa. Sekarang itu hoax itu macam-macam loh. Hoax yang terakhir itu di Vatikan dinyanyikan lagu berbahasa Indonesia untuk perayaan Jumat Agung kemarin. Hoax padahal. Itu kan semua sudah keterlaluan gitu loh. Sudah tingkatnya itu karena mudahnya orang melempar berita dan orang mudah menerima berita. Belum tahu yang benarnya sudah langsung dikirimkan ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ikut keracunan. Hati-hati. Kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kuasa kegelapan mengajak kita untuk kembali bernostalgia kepada yang lama, tinggalkanlah pikiran itu, tinggalkanlah perasaan itu, tinggalkanlah segala hal yang berkaitan dengan saudara berdoa, Tuhan, saya tidak mau Tuhan kembali dalam hidup saya yang lama. Doa. Orang yang berdoa, ingat ya rumusnya ini, orang yang berdoa tidak bisa berdosa. Tapi orang yang tidak berdoa mudah jatuh dalam dosa. Hati-hati. Jadi kalau saudara lagi didorong oleh kuasa kegelapan untuk berbuat dosa, segeralah berlutut dan berdoa, Tuhan, usir semua kuasa setan iblis kegelapan ini. Saya harus menang melawan semua dorongan untuk kembali ke hidup saya yang lama ini. Efesus 2 ayat 4-7. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wah, ayat ini luar biasa loh. Saudara harus benar-benar ingat nih dan renungi ayat ini. Pertama dikatakan pada ayat 4 dan 5, Allah itu kaya dengan rahmat. Artinya kaya dengan belas kasihan. Saudara punya enggak belas kasihan? Saya yakin saudara punya. Saudara orang baik. Tapi belas kasihan itu kadang-kadang
tidak kaya dengan belas kasihan, tidak kaya dengan rahmat, telah melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada orang lain. Dikatakan di sana pada ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Berarti saudara dan saya, gereja Tuhan termasuk di dalamnya. Kasih Allah itu dilimpahkan kepada kita. Ini dasarnya ya. Saya mengajak saudara untuk memperkokoh benar-benar iman kita masing-masing. Allah yang kaya dengan rahmat itu melimpahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dalam apa? Dalam menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada waktu Kristus bangkit, itu saudara dan saya ikut bangkit. Jadi menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Lalu dikatakan tadi di sana pada ayat 5, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Meskipun tadinya kita itu adalah orang-orang yang harusnya memang mati, telah mati karena semua dosa kita. Ingat, dosa itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada dosa abu-abu. Ini dosa hitam banget, ini dosa abu-abu monyet, enggak ada. Enggak ada. Semua dosa adalah dosa. Itu sebabnya dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sangat sederhana, yaitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hakikatnya apa sih dosa? Yaitu melawan, melanggar, dan tidak peduli kepada firman Tuhan. Tuhan kan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini. Dimakan juga. Padahal hanya satu perintah loh. Di Taman Firdaus itu, Taman Eden, tidak ada 10 perintah Allah. Tidak ada Taurat yang tebal. Tidak ada Alkitab yang segini tebal. Tidak ada. Yang ada cuma satu perintah. Jangan makan buah ini. Itu firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Tapi dilanggar. Nah itu dosa. Ketika saudara melanggar firman Tuhan, saudara sudah berbuat dosa. Dan kita semua sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa, kata firman Tuhan. Jadi kita semua harusnya mati kekal. Tetapi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Artinya kita itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kalau kita baca ayat 5 bagian akhir, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi tidak mungkin kita bisa diselamatkan karena kita banyak berbuat amal, tidak bisa. Karena kita banyak berbuat baik, tidak bisa menghapus dosa kita. Dosa itu adalah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin manusia tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Yang bisa untuk memberikan pengampunan kepada kita atau menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Itu adalah free will-nya Allah. Itu adalah keinginan hatinya Allah. Allah bisa untuk tidak memberikan kasih karunia. Tidak ada yang bisa melarang Allah kalau Allah tidak mau memberikan kasih karunia. Tapi Allah mau memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Betapa bodohnya orang-orang yang tidak mau menerima kasih karunia ini. Ini sudah diberikan, ini kasih karunia, diberikan gratis pula. Tapi tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus itulah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, satu hal yang luar biasa. Berikutnya ayat 6, ini ayat-ayat luar biasa. Saudara perlu perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menjelaskan segala pengajaran Tuhan Yesus dengan cara yang benar-benar sangat mudah untuk kita serap, kita terima. Ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Tidak ada kalau di luar Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga. Jadi Allah sudah membangkitkan kita di dalam Kristus Yesus loh ya. Dan kedua apa? Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus Yesus di mana?
di surga. Jadi kalau Tuhan Yesus, ya nanti kita rayakan, naik ke surga, itu menunjukkan bahwa itulah arah tempat kita selanjutnya. Karena kita dikatakan oleh firman Tuhan di sini sudah disediakan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bukan di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini saudara tidak punya tempat, saudara dibuang, saudara diusir, saudara dikucilkan, saudara tidak dianggap. Jangan kecil hati. Tertawailah peristiwa itu. Karena saudara akan mendapatkan tempat di surga yang jauh lebih baik. Dan dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Jangan berkecil hati. Ketika saudara tidak mendapatkan, saya kok nggak bisa dapat berkat seperti tetangga saya. Jangan kecil hati, bukan tempat kita di dunia ini kok. Di dunia ini kita juga sebentar lagi sudah berangkat. Dan ibadah tutup peti. Tidak ada satupun yang saudara bawa ketika saudara nanti berangkat. Karena Tuhan bilang, lu gak usah bawa apa-apa. Semuanya sudah disediakan di surga. Malah yang di surga itu kualitasnya jauh lebih baik. Tidak ada seorang konglomerat dunia pun yang memiliki itu walaupun mereka kaya raya. Itu sebabnya kalau saudara mengerti tentang surga, saudara tidak tergiur dengan kekayaan manusia dunia. Nggak tergiur. Kalau dikasih ya mau dong, terima kasih. Tapi kalau tidak dapat seperti yang mereka peroleh, jangan panik. Bukan tempat kita di sini dan mereka juga nanti bakal meninggalkan semuanya. Cincin berlian mereka, arloji mahal mereka, kalung emas mereka semua ditinggal. Kalau dimasukkan peti mati malah berbahaya. Besoknya setelah dikubur peti matinya digali orang. Diambil hartanya. Jadi kita disediakan tempat di surga. Lalu ini ayat 7 ini luar biasa. Coba ya saudara baca di sana. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa artinya ini? Supaya pada masa yang akan datang itu kapan? Enggak seperti warung Tegal yang mengatakan begini, hari ini bayar, besok boleh utang. Enggak kayak gitu ya. Jadi tiap hari ada tulisan itu, hari ini bayar, besok gratis. Besoknya ada tulisan itu lagi, hari ini bayar. Enggak seperti itu. Apa artinya supaya pada masa yang akan datang? Ini hubungannya dengan ayat 6. Kalau saudara hanya baca ayat 7, saudara tidak akan mengerti. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Supaya pada masa yang akan datang, artinya pada masa kita ada di dalam surga. Ayat 7 ini adalah setelah ayat 6. Artinya setelah kita dibangkitkan, yaitu setelah kita masuk surga, apa yang akan terjadi? Orang seringkali bertanya, apa yang akan kita alami nanti di surga? Apakah di surga saya masih bisa minum kopi robusta? Apa di surga masih bisa makan enak dan sebagainya? Ini isi surga. Ini saudara lihat ayat 7. Supaya pada masa akan datang, Allah itu menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi selama kita di surga, kita akan mengalami kekayaan kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Itu yang akan terus kita alami di surga. Kalau di dunia saja kita sudah mengalami kasih karunia Allah dan puji Tuhan luar biasa kasih karunia Allah. Jadi berkat yang luar biasa dalam hidupku. Apalagi di surga. Di surga itu saudara akan terus menerus tidak habis-habisnya mengalami kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah. Terus menerus tidak ada akhirnya. Itu isi surga. Itu sebabnya nanti di surga saudara dan saya tidak ada habis-habisnya memuji Tuhan. Enggak ada pemimpin pujian di sana, tapi saudara akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur enggak habis-habisnya. Soalnya dapat lagi kasih karunia Allah, memuji Tuhan lagi, soalnya dapat lagi dan seterusnya. Makanya tidak terbayangkan surga itu.
itulah yang akan kita alami. Efesus 2 ayat 4-7 ini adalah ayat yang sungguh-sungguh istimewa. Saudara bisa renungi kembali dan saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Sehingga saudara tahu di surga nanti aku akan mendapatkan segalanya. Peristiwa-peristiwa istimewa ini harus benar-benar kita pahami. Pertama kita pahami. Saudara hari ini paham dengan firman Tuhan yang diuraikan. Kedua adalah saudara percayai. Kalau saudara anggap, Allah itu omongannya Pak Andri aja bisa-bisanya Pak Andri. Saudara yang rugi, bukan saya yang rugi. Karena mereka yang mendapatkan semua ini adalah mereka yang percaya. Dan yang ketiga adalah saudara harus alami. Jadi setelah saudara memahami, saudara mempercayai, saudara mengalaminya. Dari sejak di sini. Surga itu ada 3 tempat. 3 tingkatan kalau mau disebut. Pertama adalah surga di dunia. Di dunia kita mengalami surga. Ketika kita mengalami kasih karunia Allah. Kedua kita mengalami surga di mana? Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau dan aku akan ada bersama-sama di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus. Di Hades. Di dunia orang mati. Di tempat pangkuan Abraham. Di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saatnya kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ini adalah surga kedua. Surga ketiga adalah surga nanti yang kita akan tempati bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak akan terpisahkan lagi. Kalau saudara membuang surga itu dengan melakukan hal bodoh hari ini, sama seperti ketika Esau membuang kesulungannya untuk semangkuk masakan kacang merah, betapa bodohnya yang dilakukannya. Jangan pernah membuang iman kepada Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 10 dan 11. Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jangan sampai nanti kalau saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, saya sudah meninggal dunia, dipanggil pulang oleh Tuhan, terus lalu orang bisa berkata, Pak Andri dulu waktu masih hidup mengatakan tentang kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi buktinya Pak Andri sendiri meninggal dunia. Oh, sudah pasti. Saya katakan sekali lagi kepada saudara, saudara yang pernah lahir, saudara pernah lahir enggak? Saudara yang pernah lahir, siap-siaplah karena saudara akan mati. Yang tidak mati itu adalah orang yang tidak pernah lahir. Saudara kalau pernah lahir berarti saudara akan mati. Bukan cuma saya. Kita semua, orang lain juga semuanya akan mati. Lalu bagaimana katanya firman Tuhan akan memberikan kepada kita hidup? Saudara baca ayat 10 ini. Dari Roma pasal 8 tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi walaupun ada Tuhan Yesus kita terima dan kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dikatakan tubuh ini memang mati karena dosa. Itu sebabnya saya katakan kematian itu sudah pasti. Kematian itu adalah memang sistem yang ada pada keputusan Allah. Tapi bukan berarti kita menerima penyakit. Penyakit harus kita tolak, penyakit harus kita lawan. Penyakit harus kita perjuangkan supaya kita sembuh. Penyakit harus kita doakan, minta kesembuhan Tuhan. Jadi sakit itu tidak harus. Mati memang sudah harus. Karena apa? Karena dosa. Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Pilatus pernah bertanya pada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang itu sedang membuat hidup bagi rohnya. Bukan bagi jasmaninya, bagi rohnya.
Dan memang selama kita di dunia ini, roh yang dihidupkan oleh firman Tuhan akan memengaruhi jasmani kita. Sehingga kita tidak membawa jasmani kita untuk masuk ke dalam dosa. Hidup dalam firman Tuhan itu adalah hidup karena kebenaran. Lalu ayat 11. Dan jika roh dia, huruf besar rohnya, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau roh Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam diri kita dalam wujud Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan, Parakletos, yang dikirimkan oleh Allah pada kita. Dikatakan di sana, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa artinya ini? Roh Allah ini akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang fana itu berbicara tentang tubuh kita di dunia. Tubuh kita yang fana ini dihidupkan karena roh Allah berkenan menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Akan dihidupkan oleh roh Allah yang diam di dalam kita selama kita hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia ini kita mempunyai segala sesuatu yang sesungguhnya supranatural. Saya beritahukan kepada saudara, kita tuh memiliki segala sesuatu yang supranatural. Saudara mungkin tidak banyak yang kenal saya dari sejak dulu saya kecil dan sebagainya. Dulu saya itu gagap total. Saya nggak bisa ngomong, di depan orang tua saya nggak bisa ngomong, gagap total. Tapi Tuhan memperbaiki saya tanpa operasi, tanpa segala. Dulu ditawari oleh teman-temannya, orang tua saya mengatakan ini harus operasi. Enggak pakai operasi atau gimana. Itu adalah kemampuan yang muncul sebagai sesuatu kekuatan supranatural. Sebab kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa sekarang saya lancar untuk berbicara, lancar untuk berkhotbah. Itu kasih karunia Allah. Itu karena roh Allah yang menghidupkan, roh Allah yang memampukan. Makanya kalau saudara melayani Tuhan, jangan saudara katakan, wah Pak Andri saya nggak mampu. Nggak ada yang mampu melayani Allah yang maha kuasa, nggak ada yang mampu. Tapi kalau saudara membiarkan roh Allah menghidupkan tubuh saudara yang fana, saudara akan diberi kemampuan, saudara akan diberi kekuatan, saudara akan diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melayani Tuhan. Saudara yang belum punya pelayanan saya undang untuk ikut ayo melayani Tuhan di gereja ini. Saudara punya talenta apa, saudara beritahukan kepada para diaken dan yang lain juga. Daftarkan diri saudara, melayani Tuhan. Itu adalah kehidupan kerohanian yang sehat. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kebangkitan Kristus membuat kita layak, membuat kita pantas untuk berjerih payah dan berjuang dalam pengharapan. Bukan berarti orang punya pengharapan terus orang itu leye-leye, males-malesan, nganggur, bukan. Tapi harus dikatakan di sini berjerih payah dan berjuang. Kenapa kok kita layak dan pantas untuk berjerih payah dan berjuang dalam pengharapan? Pengharapan kepada Allah yang hidup. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, karena kebangkitan Kristus itu yang membuat kita layak dan pantas. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita juga ragu-ragu mau berjuang. Artinya apa? Artinya kebangkitan Kristus membuat kita sangat yakin bahwa Allah itu hidup. Orang yang lain boleh secara logika mengatakan bahwa Allah itu ya mestinya Allah itu hidup ya. Ya namanya Allah mestinya yang maha kuasa, mestinya hidup lah. Itu mungkin cuma logikanya. Tapi tidak benar-benar melihat dengan kepastian. Tidak benar-benar yakin. Bagaimana kamu yakin bahwa Allah itu hidup? Bahwa Allah yang hidup itu mendengar doa-doamu.
Bahwa Allah yang hidup itu memperdulikan kamu. Bahwa Allah yang hidup itu menyertai kamu. Karena Yesus itu bangkit. Karena Yesus itu hidup. Sehingga kita punya kepastian Allah itu hidup. Yesus yang sudah bangkit tidak mati lagi. Tapi naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia sudah menjadi juru selamat kita. Dan itulah artinya pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu seperti sauh. Tahu sauh saudara? Kapal itu sebelum berlabuh melempar sauhnya dulu, jangkarnya dulu biasa atau besi pemberat dulu ke tepi pantai. Supaya kapal tadi tidak dibawa lagi oleh gelombang masuk ke dalam lautan. Jadi mau berlabuh. Nah, pengharapan itu seperti sauh. Dikatakan, kita baca saja Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai ke belakang tabir. Belakang tabir ini gambaran apa? Ruang Maha Kudus. Di dalam tabernakel ada halaman, kalau saudara masih ingat, ada kemah. Nah, kemahnya itu terdiri dari ruang. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada tabir. Memisahkan antara hadirat Allah dengan manusia yang saat ini masih bertumbuh rohaninya di dunia. Tabir itu nantinya ditiru di bait Allah, dan tabir di bait Allah itulah yang koyak, sobek ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menunjukkan bahwa apa? Sekarang sudah ada jalan terbuka antara manusia yang mau bertumbuh di dalam Kristus dengan hadirat Allah. Dan sauh itu seperti jangkar itu dilemparkan sampai di belakang tabir. Artinya apa? Disitulah kita akan berlabuh. Di mana kita berlabuh? Kita berlabuh di tempat di mana kita melemparkan sauh bagi perahu hidup kita. Dan perahu hidup kita ini sauhnya dilemparkan kemana? Ke hadirat Allah. Ke surga. Apa sih surga? Surga itu pada dasarnya adalah hadirat Allah. Jadi kalau kita lemparkan ke sana, kesanalah kita akan menuju. Kesanalah kita akan berlabuh. Itulah arti dari kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami akan terhilang di dalam neraka. Kalau bukan karena rahmat-Mu yang besar, kami tidak akan mendapatkan surga. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati, menebus dosa kami. Tapi terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan kepada kami satu hidup yang baru. Kami boleh mengalami kelahiran baru penuh dengan pengharapan. Karena sauh itu kami labuhkan di surga-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus. Tubuh Yesus dan darah Yesus akan kami terima. Kami tidak mau diganggu oleh apapun juga Tuhan. Singkirkan semua kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil alih perhatian kami pada perjamuan kudus. Biarlah saat ini Bapa, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan turun, menaunginya, menghidupinya, menjaga, memelihara, menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.